Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat bagi kita untuk kembali bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah rumah tangga malam ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ada 5 keluarga penghimpun malam ini. Keluarga Bapak Arnold dari Dapel 3, selamat malam. Keluarga Bapak Cornelius Tote dari daerah Pelayan 6, selamat malam untuk Bapak sekeluarga. Keluarga Bapak Yohanes Kain dan keluarga Dedi Sunario dari daerah Pelayanan 8, selamat malam. Keluarga Bapak Medi Saputra dari daerah Pelayanan 9, selamat malam. Adapun pokok-pokok doa sudah diserahkan mulai dari kemarin dan itu sudah kami rangkum dan tentu saja akan disampaikan dalam doa syafaat sebentar. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita menyatakan sikap hormat kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama berdiri untuk memulai ibadah ini. Kita akan membuka pelengkap kirim jemaat, menyanyikan pelengkap kirim jemaat nomornya yang keempat, bait pertama dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Ibadah persekutuan rumah tangga jemaat Tamalanrea malam ini kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca lalu menyimak atau merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sebab
bersama, semua karena kasih. Karena itu Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Sebab Tuhan juga tidak pernah melihat alasan untuk tidak memberkati kami. Karena itu malam ini dalam satu kebersamaan kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan, beribadah bersama, rindu untuk merenungkan firman-Mu secara bersama-sama. Sebab selalu kami meyakini bahwa firman-Mu itu satu-satunya pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu urapi hati pikiran kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa membaca, menyimak terlebih, mewujudkan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami, kesaksian hidup kami akan senantiasa menjadi Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 29, kitab Yeremia 29 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam untuk kita semua. Ini kata salam ini Bapak Ibu sudah terlalu sering kita ucapkan. Mungkin karena ucapan ini sudah merupakan ucapan yang hampir setiap hari kita ungkapkan, sehingga kata salam ini sudah sedikit mengalami pendangkalan makna, ya. Kata salam ini
hampir-hampir sudah tidak lebih dari sekedar ucapan ya, sapaan khususnya kita umat Kristiani ya. Maknanya sudah sedikit mengalami pendangkalan ya. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom ini ya, ketika kita mengucapkan kata Shalom itu berarti dipastikan bahwa kita ada dalam keadaan damai, punya hubungan yang harmonis dan lain sebagainya antara individu dan juga sesama ya. Kata Shalom itu sendiri kalau dalam bahasa Ibrani ya, Shalom. Dalam bahasa Yunani, Eirene. Adakah yang bernama Eirene, Bapak Ibu? Lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya kesejahteraan. Ini makna mendalam dalam kata Shalom. Itu berarti saat kita menyampaikan Shalom, itu sudah dipastikan bahwa kita ada dalam keadaan damai, punya hubungan yang harmonis dengan individu, dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Shalom bagimu. Saat itu kita mengalirkan energi yang positif bagi sesama yang kita alirkan dari diri kita pribadi-pribadi kepada sesama. Shalom, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera dari Allah yang disampaikan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kata Shalom ini memang mengandung makna yang sangat mendalam, tidak sekedar ungkapan, sapaan akrab dan lain sebagainya, tetapi punya makna yang sangat mendalam untuk terus direnungkan. Bapak Ibu saudara-saudara, perikop bacaan yang kita baca saat ini surat kiriman Yeremia kepada orang-orang Israel di Babel, di pembuangan ya. Isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui surat ini kepada orang-orang Israel yang ada di Babel ya. Sangat diketahui, Yeremia sangat tahu, apalagi Tuhan sangat mengerti kondisi umat Israel yang ada saat itu. Namanya juga tawanan, namanya juga buangan ya. Sudah bisa dipahami bagaimana kondisinya. Mereka ada dalam suasana tertekan ya. Mereka ada dalam suasana gelisah. Mereka ada dalam suasana takut. Bapak Ibu, ada bayang-bayang ketakutan yang terus menghantuinya setiap saat. Namanya juga tawanan. Tuhan tahu, Yeremia tahu. Tapi isi surat itu mengatakan, tetaplah berkontribusi, usahakanlah kesejahteraan bagi negeri di mana engkau dibuang ya. Bekerjalah, lakukanlah sesuatu yang baik untuk negeri itu. Berdoalah untuk mereka. Berikanlah sesuatu. Sebab kesejahteraan tempat di mana engkau aku buang juga akan menjadi kesejahteraan. Ini kesimpulan dari surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel yang saat itu sedang ada di Babel, di tanah pembuangan. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengusahakan kesejahteraan. Sebab adalah harga mati bahwa umat Tuhan, umat Israel diutus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ya. Itu berarti bahwa pembuangan ini juga adalah cara Tuhan untuk mengutus umat Tuhan untuk membawa berkat. Tidak mudah memang Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa situasi dan kondisi umat Israel saat itu tak ubahnya dengan kondisi yang dialami oleh umat Tuhan saat ini dalam masa pandemi ya. Ada kegelisahan, ada rasa takut, ada bayang-bayang setiap saat menghantui, mengintip. Jangan-jangan sekalipun sekarang sudah new normal, sekalipun ini juga new normal ini Bapak Ibu, ini baru wacana ya, belum masuk dalam uji coba. New itu berarti baru, normal itu berarti sehat. Berarti kita ini baru sehat. Kalau orang baru sehat berarti baru dalam proses pemulihan. Orang yang baru dalam proses pemulihan itu bukan berarti harus berhenti makan obat misalnya ya. Jadi kita masih dalam proses pemulihan, bukan berarti sehat secara
normal dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga kondisi yang dialami umat Israel yang menjadi alamat surat Yeremia. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengusahakan kesejahteraan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi Tuhan menghendaki bangsa Israel untuk tetap jadi berkat bagi orang lain. Ya. Dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini, gereja dituntut untuk terus mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, bagi umat di mana gereja itu berada. Gereja terus dituntut untuk mengusahakan kesejahteraan di mana gereja itu berada, dalam kondisi apapun. Ya. Jadi gereja di sini dituntut untuk berperan aktif. Tidak hanya mengurus ritual-ritual ibadat, tidak hanya mengurus liturgi dan lain sebagainya, tetapi lebih dari itu terus mengusahakan kesejahteraan, bergandengan tangan dengan pemerintah, mensupport pemerintah dalam terus mengusahakan kesejahteraan bagi semua umat. Ya. Ini peran serta gereja. Bapak Ibu kalau berbicara soal gereja, ya, jangan lalu kita hanya menunjuk kepada gereja secara lembaga, ya, tapi gereja secara organisme juga. Ya. Sebab gereja itu harus ditinjau, dilihat dari dua segi. Gereja secara institusi, secara organisasi atau lembaga, dan gereja secara organisme. Kau dan aku adalah gereja. Karena itu pada saat kita berbicara soal gereja, kita harus menunjuk pada diri dan juga pada organisasi. Ya. Jadi gereja tidak hanya mengurus soal ibadah, soal ritual-ritual, soal liturgi, tapi lebih dari itu juga dihimbau untuk terus mengusahakan salam, damai sejahtera bagi semua orang dimanapun gereja di. Ya. Ini penting untuk direnungkan Bapak Ibu. Ya. Jadi pelayanan diakonia Bapak Ibu bukan hanya membantu orang-orang yang sakit, bukan hanya membantu orang-orang yang mungkin kena bencana, bukan hanya membantu orang-orang yang betul-betul merasakan dampak pandemi COVID-19, tapi lebih daripada itu. Gereja dituntut untuk terus mengusahakan, menciptakan keamanan, rasa nyaman. Ya. Gereja terus dituntut untuk memperjuangkan mereka yang mengalami ketidakadilan. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang merasakan atau mengalami ketidakadilan, tertindas dan lain sebagainya, gereja harus bergerak. Gereja tidak boleh menutup diri, menutup mata. Ya. Ini juga yang harus terus diusahakan oleh gereja. Siapakah gereja? Organisasi dan organisme. Dua-duanya harus berperan. Selalu berusaha untuk menyatakan kesejahteraan, keamanan, ketenangan. Itu peran serta gereja. Ya. Dalam konteks, ya, atau dalam hubungannya dengan peningkatan ekonomi jemaat. Ini juga penting Bapak Ibu. Dalam hubungannya dengan peningkatan ekonomi jemaat, ya, gereja harus memikirkan diakonia transformatif, ya, yang selama ini kita kenal, yang selama ini boleh dikata turun-temurun adalah diakonia karitatif. Apakah diakonia karitatif itu Bapak Ibu? Diakonia karitatif itu seperti beras 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo, minyak kelapa 1 liter, telur 1 rak, mie 1 dos, sabun, apalagi yang biasa dibagi-bagikan.
amplop. Itu semua adalah diakonia karitatif yang juga memang sangat penting, apalagi dalam kondisi sekarang. Tapi masa aktifnya itu terbatas Bapak Ibu. 1 bulan, untuk kalau 1 bulan beras 5 kilo, beras 10 kilo itu untuk keluarga yang sedikit banyak, tidak akan sampai 1 bulan habis. Apalagi telur 1 rak. Kalau setiap pagi masing-masing 1 butir, Bapak Ibu, belum lagi siangnya untuk menjaga imun ceritanya ya. Bisa saja 1 rak itu habis dalam 2 hari. Minyak goreng, apalagi orang yang stay at home sekarang sukanya menggoreng-goreng dan lain sebagainya. Bisa saja minyak yang 1 liter bimoli itu habis dalam 3 hari. Uang yang dalam amplop, belum lagi belanja kota, belum lagi dan lain sebagainya. Ini bukan berarti tidak penting Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau katakan, gereja juga harus memberikan diakonia transformatif. Ini yang sangat penting, mengubah pola pikir, memberi edukasi kepada masyarakat ya. Sebab persoalan-persoalan yang kita alami, kita tidak pernah tahu sampai kapan dan akan bagaimana. Karena itu memang sangat penting gereja. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau saya menyebut kata gereja, harus diingat yang dimaksud di sini gereja secara lembaga, organisasi, dan gereja secara organisme saya dan kita semua. Gereja harus berperan aktif untuk memberi edukasi, memberi keterampilan-keterampilan. Ini yang dimaksud dengan diakonia transformatif, mengubah mindset, pola pikir umat supaya tidak terlena. Ya, ini penting. Ini yang lebih penting sekarang Bapak Ibu. Ya. Jadi diakonia karitatif yang selama ini kita terapkan bukan berarti tidak penting, sangat penting. Tetapi ini masanya ini terbatas Bapak Ibu. Bayangkan saja kita jemaat Tamal Andrea dalam 1 bulan menyiapkan berapa ribu kilogram beras untuk berapa puluh, bahkan sampai ratusan kepala keluarga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini panggilan gereja yang sangat luar biasa. Kadang saat ini kita tidak lihat, tapi besok Tuhan membuka keran. Hampir tiap hari jemaat bergerak untuk datang membawa diakonia, membawa sembako untuk dibagikan. Ini hal yang luar biasa ya. Ini gereja terus bergerak, gereja yang hidup, merasakan apa yang dirasakan orang. Tetapi mari sekarang Bapak Ibu, kita juga coba membagikan diakonia transformatif, mengubah ya. Misalnya Bapak Ibu, selama ini ada banyak edukasi-edukasi yang kita dapatkan dari media ya. Cara menanam dengan baik ya. Tanaman hidroponik, Bapak Ibu, ada juga yang memelihara ikan lele dalam ember besar ya. Saya juga sedang mewacanakannya, tapi harus mencari dulu di mana bibit ikan lele itu didapat. Kalau sudah ketemu bibit ikan lele, gampang, siapkan ember besar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sudah ada yang menerapkannya dan luar biasa kalau bisa dibagi. Setidaknya eksperimennya dulu yang dibagi ke media ya. Kemarin dalam grup jemaat ada keluarga yang membagikannya, ada Ibu Milka ya, coba membagi hasil-hasil eksperimen. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, terus berbagi pengalaman, mengedukasi ya, menanam bibit dalam polybag, misalnya cara membuat pupuk yang murah ya. Ini juga penting ditahu ya, sebab kita tidak tahu sampai kapan Bapak Ibu di sini. Jadi penting keterampilan membuat bunga untuk bisa dijual misalnya. Kalau ada yang berkerinduan untuk itu, ada juga beberapa teman-teman yang punya potensi untuk berbagi pengalaman, untuk memberikan edukasi, cara masak, memasak, dan lain sebagainya. Ini penting semua ya. Dan cara berbagi supaya tetap sehat ini juga adalah cara untuk terus mengedukasi. Ini adalah diakonia transformatif Bapak Ibu. Memberikan pendidikan, membagikan ilmu, membagikan. Maaf Bapak Ibu ya, sedikit mengalami gangguan teknis. Ini jaringan. Kita lanjut ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi dalam
konteks GTM khususnya yang ada di desa, GTM punya lahan yang sangat luas dan potensial untuk produk-produk sumber daya alam. Ini khususnya yang ada di desa, di kota pun banyak Bapak Ibu. Kita punya potensi, kita punya kekayaan yang luar biasa. Cuma sangat disayangkan Bapak Ibu, lahan-lahan yang ada itu kadang dibiarkan tidur sendiri dan kita juga tidur sendiri. Ini artinya tidak memanfaatkan dan tidak mensyukuri potensi yang Allah siapkan. Ya, ini. Terkadang masyarakat dinabobokan oleh bantuan-bantuan pemerintah. Terkadang kita hanya menunggu bantuan-bantuan pemerintah, seolah-olah hanya pemerintahlah yang punya tugas dan tanggung jawab untuk melepaskan kita dari kemiskinan. Padahal kemiskinan itu Bapak Ibu sebenarnya tidak tercipta, tidak bersumber dari orang lain, dari luar, tapi dari dalam diri. Rasa gengsi itulah, rasa malas itulah, ya. Mental instan maunya buat sekarang besok jadi, tanam sekarang besok panen. Ini saya maksud dengan ini mental instan Bapak Ibu, ya. Cepat menyerah, ya. Ini semua yang membuat kita pada akhirnya jatuh dalam keterpurukan, tidak mau berbuat. Ya. Sekali lagi saya mau katakan dan tegaskan Bapak Ibu, ya. Iman tanpa perbuatan itu juga adalah mati. Berdoa tanpa bekerja tidak ada gunanya. Kan itu dikatakan, doakanlah apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Buatlah dulu wadah dalam dirimu, wadah besar supaya berkat siap diturunkan. Kalau kita tidak siap, tidak menyiapkan wadah besar dalam diri kita, jangan pernah berharap berkat besar akan dimasukkan. Ini kan logikanya Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah perjuangan berat. Hidup ini adalah sebuah kompetisi. Dan lawan berat kita bukan orang lain, tapi diri kita. Rasa malas, rasa gengsi yang berlebihan, ya. Ini lawan berat kita untuk bisa maju, untuk bisa menjadi seperti orang lain, ya. Sikap yang cepat menyerah, sikap yang maunya instan saja, menanam sekarang panen besok, berjuang sekarang besok sukses. No way, tidak demikian Bapak Ibu. Ya. Harus membuat wadah besar dulu. Apakah wadah itu? Kesabaran, kerja keras, ya, dan lain sebagainya. Positive thinking, selalu merasakan, berusaha untuk selalu menciptakan damai sejahtera dalam diri. Ini akan menyemangati kita untuk terus berjuang. Tidak patah semangat, tidak apatis, cuek. Ya, ingat. Ini penting tuh, dan usahakan dan kesejahteraan di mana yang kau buang. Berdoalah untuk mereka, sebab kesejahteraan mereka adalah juga kesejahteraanmu. Berusaha untuk membuat orang nyaman, senang, bahagia. Orang bijak berkata Bapak Ibu, awal dari bahagiamu adalah ketika engkau bisa membuat orang lain bahagia. Karena itu adalah hal yang mustahil. Ketika engkau coba merampas hak orang lain dengan alasan untuk bahagia, itu hal yang mustahil. Bahagiamu berawal dari ketika engkau membuat orang lain bahagia. Ya. Ini penting untuk direnungkan, khususnya dalam kondisi kita sekarang. Jadi usahakan supaya engkau terus-menerus bisa menjadi shalom bagi semua orang, menyatakan damai sejahtera bagi semua orang. Hidup ini adalah kompetisi, hidup ini adalah perjuangan. Mari menjadi pemenang. Jangan bermental instan. Bapak Ibu maunya yang instan-instan saja. Tapi ketika engkau bekerja, ketika engkau mengetuk, mencari, meminta, Tuhan
akan memberi. Ya. Ini penting. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, serasa ini bagian firman Tuhan yang saya ketengahkan untuk kita. Tuhan akan memberkati kita, memberkati firman-Nya, dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan memberikan persembahan syukur Bapak Ibu, dan kita akan kembali mengangkat pujian dari pelengkap hidup jemaat 216 bait pertama dan 2. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh merasakan lawatan-Mu sepanjang ibadah ini. Ada pujian, ada doa, juga ada persembahan. Biarlah itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam terus menjalani hubungan dengan Tuhan, dalam aplikasinya terhadap sesama. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami gumuli bersama akan menjadi bahagian hidup kami, akan menjadi warna hidup kami. Hidup kami akan terus menjadi shalom bagi sesama. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Jemaat Tamalan Reaya menjadi alamat ibadah pada saat ini. Khususnya kami berdoa untuk kelima keluarga penghimpun malam ini. Ada keluarga Bapak Arnold, keluarga Bapak Cornelius Tote, keluarga Bapak Yohanes Kaeng, dan keluarga Dedi Sunario.
keluarga Bapak Medi Saputra, semuanya kami bawa kepadamu Tuhan. Berkati keluarga ini. Berkati kapasitas mereka masing-masing sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak. Berkati mereka Tuhan. Pekerjaan dan aktivitas bapak dan ibu rumah tangga sehari-hari. Berkati Tuhan. Dan segenap keluarga-keluarga mereka dimanapun mereka berada. Mereka juga akan terus merasakan kasih dan penggembalaan Tuhan. Berdoa untuk Ibu Arnold dalam pendidikannya di tingkat perguruan tinggi. Tuhan berkati. Berdoa untuk Ibu Arnold dan anak-anak yang sedang berada di Mamasa, dan jikalau Tuhan berkenan minggu depan akan kembali ke Makassar. Berkati Tuhan. Jaminkan keselamatan bagi mereka. Dan berdoa sebab keluarga Bapak Arnold ini sedang membangun rumah di Tatoa, Mamasa. Berkati Tuhan, berkati tukang yang bekerja. Engkau akan terus ada dalam proses pembangunan ini. Kami berdoa untuk orang tua dari keluarga Bapak Arnold yang ada di Malabo, yang ada di Orogua. Tuhan akan terus memberkati mereka. Berdoa untuk anak-anak dari Bapak Arnold atas nama Grace dan Ella dalam bangku pendidikan dan akan mengikuti semester. Berkati kedua anak kekasih di Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Cornelius Tote, khususnya anak kekasih Dea yang akan mengikuti semester, dan anak Darren yang oleh karena kasih setia Tuhan boleh berusia 1 tahun. Terima kasih Tuhan. Berkati anak Dea dan berkati anak Darren yang boleh berhari jadi. Kedua anak kekasih ini akan terus diberkati oleh Tuhan dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan. Berdoa untuk Bapak Yohanes Kain dan Dedi Sunaria, khususnya anak Olivia yang telah lulus SMA dan rencana akan ikut tes di UNEM Makassar. Berkati anak kekasih Olivia Tuhan. Dan juga saudara Yoke bersama dengan keluarga yang ada di Mamasa dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Berkati mereka. Apapun yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga mereka masing-masing, orang tua yang ada di kampung, akan terus diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk keluarga Bapak Medi Saputra. Berdoa untuk anak-anak, baik yang dalam masa pertumbuhan, dalam bangku sekolah maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berkati anak-anak ini Tuhan. Bertumbuh dan berjuang bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Berdoa untuk semua anggota jemaat GTM Jemaat Tamalan Rea, Dapel 3, Dapel 6, Dapel 8, Dapel 9, bahkan semua dapel. Berkati Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Cukupkan kebutuhan mereka semua, bentengi mereka semua dari sakit penyakit. Mereka yang sedang dalam proses pemulihan diberkati Tuhan. Mereka yang sedang dirawat diberkati Tuhan. Khususnya anak kekasih Susan Tandilangi dari daerah Kelain 9 yang sedang dirawat di rumah sakit Wahidin sekarang. Tuhan berkati, Tuhan pulih. Bekerja dalam proses perawatan. Ada banyak umat Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan tanpa kami sebut satu persatu. Tuhan tahu. Jemaat Tuhan yang masih dalam suasana duka, berkati Tuhan, pulihkan. Baik yang ada di wilayah kota Makassar, yang ada di kampung, yang ada di rantau, diberkati Tuhan. Khususnya keluarga besar Sambo Minanga yang ada di Mamasa, berkati Tuhan. Pulihkan. Keluarga kekasih Papa Juan Mama Juan dan keluarga besar Sambo Minanga akan dipulihkan oleh Tuhan dalam proses duka saat ini. Berdoa untuk semua umat Tuhan yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, semua medis dalam
Wacana-wacana ini normal pandemi COVID-19 saat ini kami bawa kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih mengerti setiap situasi dan kondisi. Engkau akan terus menopang, menjaga, memberikan hikmat dan hati biasa bagi kami, bagi pemerintah, bagi aparat, bagi siapapun yang berkompeten dalam hal ini. Tuhan akan terus membentengi kami semua dari mara bahaya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, semua umatmu dalam pergumulan masing-masing, berkati tanpa kami sebut satu persatu. Umat Tuhan yang ada di rantau dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, berkati Tuhan. Semua yang kami kasih, yang terpisah dari kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, berkati Tuhan saat ini. Pemerintah dari pusat sampai pelosok diberkati Tuhan. Tim multimedia yang terus bekerja demi berlangsungnya setiap ibadah di jemaat Tuhan, diberkati Tuhan peralatan-peralatan, diberkati Tuhan jaringan. Tuhan akan berkuasa di dalam. Pianis saudara Nona, diberkati Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, semua yang bekerja di gereja diberkati Tuhan. Saudara Wawang yang sedang memfasilitasi wifi gereja, diberkati Tuhan. Akhirnya Tuhan, inilah kami yang berserah dalam doa kepadamu. Ampuni kami, terima kami yang bersyukur, yang berserah, sebab semua yang kami sampaikan hanya beralaskan anakmu Yesus Kristus yang telah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 248. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku.
Saudara, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu. Jadilah shalom bagi semua orang, berkat bagi semua orang, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan tinggal bersama dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu. Salam.